Alhamdulillah, pada pagi ini kita berziarah di pesantren legendaris Babakan Ciwaringin. Kita berziarah pertama ke Kiai Haji Amin Sepuh. Beliau adalah seorang murid dari Mbah Khalil Bangkalan dan ulama yang terkenal alim dan juga sakti. Bahkan ketika peristiwa 10 November, beliau dengan Kiai Abbas Buntet adalah dua pendekar Cirebon yang ditunggu oleh Mbah Hashim Asy'ari. Sampingnya ada makam Kiai Sanusi, ulama yang sangat produktif juga menulis dan gagasan-gagasan yang sangat menarik dari sebuah lembaga bernama pesantren. Di tempat ini pun kita ada makam Kiai Nawawi. Menarik sekali karena dulu Kiai Umar, ayahnya Kiai Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani itu pernah mondok di sini. Dan salah satu cita-citanya adalah ingin memiliki putra yang memiliki kealiman seperti Kiai Nawawi sini. Maka ketika lahirlah putranya, dia beri nama Nawawi bin Umar. Lahir tahun 1819 Masehi. Dan di tempat ini ada dua sumur yang menarik. Pertama, sumur yang dibikin oleh Kiai Said. Kiai Said dari Gedongan. Itu menjadi leluhur dari Kiai Said Akil Siraj, seperti itu. Nah, di sini pun ada satu lagi sumur yang memang diwariskan oleh para kiai-kiai sepuh dulu ketika mondok di Babakan Ciwaringin. Rentang waktu yang panjang itulah yang membuktikan kenapa pesantren sampai hari ini tetap eksis dan menjadi tujuan dari para anak-anak muda untuk belajar agama. Pertama, karena pesantren adalah institusi yang mengajarkan tentang sanad keilmuan. Kita tahu bahwa sanad keilmuan itu menjadi sangat penting seperti yang dikatakan oleh Ibnu Sirrin. Fa inna hadzal ilma dinun fangzuru amma ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya bagian terpenting dari agama Islam ini adalah bagaimana genealogi keilmuan itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan yang menjaga sanad keilmuan itu adalah pesantren, terutama di sini, terutama Babakan Ciwaringin ini. Nah, yang kedua, ilmu-ilmu agama itu menjadi energi untuk melakukan transformasi, termasuk perlawanan terhadap kezaliman, perlawanan terhadap penjajahan, perlawanan terhadap status quo yang terjadi di masyarakat bahkan di bangsa dan negara. Babakan Ciwaringin menjadi bukti bahwa sungguhnya kiai bukan hanya mengaji tapi juga membela negeri. Dan yang ketiga, pesantren ini menjadi pusat bagaimana transformasi di tengah masyarakat, penguatan ekonomi, pencerdasan dan seluruh program-program. Maka aneh kalau ada pemerintah yang mengabaikan pesantren. Pesantren yang akhirnya bergabung untuk lalu merumuskan Nahdlatul Ulama menjadi contoh bahwa sesungguhnya NU lewat jaringan pesantren yang begitu hebat telah mendirikan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Oleh sebab itu, inilah hikmah kita kalau kita berziarah di makam-makam para ulama, para kiai, termasuk di Babakan Ciwaringin ini, kita akan menemukan mutiara-mutiara hebat dari ulama-ulama yang hebat, ulama-ulama yang sangat tabakhur bi ulumi dengan ilmunya, tapi juga mempunyai hubbul watan minal iman. Ayo kita berziarah ke makam dimanapun para ulama itu dimakamkan. Di sana kita akan mendapat spirit tentang cinta kepada tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.